Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita beribadah, dan ibadah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib mau tidak mau kita harus menjalankan, tidak bisa kita tinggalkan atau kita tawar sedikit pun, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu. Yang kedua, sunnah. Sunnah itu pilihan. Yang mau mengerjakan, ia mendapatkan pahala tambahan dari kewajiban-kewajiban yang ia kerjakan. Yang tidak menjalankan, maka ia hanya dapat dari kewajiban, tidak ada tambahan dari kepada kesunahannya. Yang menjalankan kewajiban dan kesunahan seperti orang yang berbisnis meraih keuntungan yang menyenangkan. Bukan hanya surga yang dia dapat, tapi keistimewaan yang lebih dari apa yang diberikan oleh Allah di surga untuk orang-orang yang dimuliakannya. Tidak nunggu di surga, di dunia saja mereka sudah dicintai oleh Allah. Bukan lagi, tidak hanya mereka mencintai, tapi dicintai. Sesuai dengan hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika seseorang hamba itu mengerjakan yang wajib dan sunnah, terus ia sandingkan keduanya, wajib dan kesunahan. Sholat bukan hanya 5 waktu, tapi juga kesunahan-kesunahannya, qabliyah, ba'diyah, duha, witir, dan lain sebagainya. Bukan hanya zakat, tapi dia juga bersedekah. Puasa bukan hanya Ramadan, tapi juga puasa-puasa sunnah. Jadi selalu digandengkan yang wajib dengan sunnah. Lah ini ketika dia selalu seperti itu, akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Sehingga dia dicintai oleh Allah. Tapi kalau dia hanya menjalankan wajibnya saja, untung, tapi tidak memuaskan, bisa membuat dia selamat dari murka dan azabnya Allah, bisa membuat dia masuk surga, bisa membuat dia masuk surga. Tapi jangan kemudian menginginkan yang terindah dari surga. Masuk surga itu sudah untung, sudah selamat daripada azab murka, itu untung sudah bagi orang yang hanya menjalankan wajibnya. Seperti yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya juga, ada orang yang sholat hanya 5 waktu, puasa hanya Ramadan, apakah masuk surga? Katanya Rasulullah, masuk surga. Ada riwayat disebutkan rukun Islam cuma 3,
Apakah masuk surga? Ya, karena apa? Belum ada kewajiban daripada rukun Islam yang lainnya. Bukan berarti orang mengerjakan 3 rukun Islam sudah jamin surga, yang 2 enggak apa-apa. Enggak. Saat itu Nabi menyebutkan belum adanya kewajiban daripada rukun Islam yang tidak disebutkan oleh Rasul SAW. Membuat dia masuk surga, padahal hanya menjalankan wajib. Tapi jangan kemudian mengharapkan surga yang istimewa bersama Nabi, mendapatkan kemuliaan yang lebih seperti orang yang menjalankan. Paham ini ya? Lah kita perlu memperbanyak kebaikan itu. Dari yang wajib, yang sunnah, itu perlu kita perbanyak. Sholat wajib, perbanyak dengan sunnahnya. Qabliyahnya, ba'diyahnya, duha, witirnya, kemudian tasbihnya, hajat dan istikharahnya misalnya, ya, perbanyak. Sedekah, sobat, ketika kita punya harta juga gitu, perbanyak daripada kebaikan dengan harta kita. Tidak hanya dengan zakat, tapi dengan sedekah, ya, kepada orang-orang yang membutuhkan atau tempat-tempat yang membutuhkan. Walhasil kewajiban dan kesunahan daripada perbuatan itu perbanyak, khususnya di bulan mulia yaitu Ramadan. Khususnya di bulan Ramadan. Kenapa? Pahala kebaikan menyamai pahala kewajiban. Di kebaikan yang kita lakukan yang bukan wajib, kebaikan seperti ini sekarang kita ini melakukan kebaikan kita ini mendapatkan ganjaran pahala wajib di luar Ramadan. Jadi seperti kita melakukan kewajiban di luar bulan Ramadan, padahal yang kita lakukan adalah kesunahan. Sama dengan membaca Al-Quran, seperti kita melakukan kewajiban di luar bulan Ramadan. Kenapa kok dikhususkan bulan Ramadan? Karena di bulan Ramadan ini kita mendapatkan semangat, kemudahan yang tidak kita bisa dapatkan di luar bulan Ramadan. Mendekati atau menyamai, nggak bisa. Menyamai bulan Ramadan atau mendekati seperti bulan Ramadan, kemudahan ya dan semangatnya nggak ada sudah di luar bulan Ramadan, nggak ada. Artinya pakai kesempatan. Jadi mumpung bisa memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan, perbanyak, tingkatkan. Nah, kita didukung dengan apa? Mudahnya kita menjalankan dan semangat. Kenapa kok dimudahkan di bulan Ramadan? Kenapa kok kita bisa semangat di bulan Ramadan, tidak di bulan yang lain? Karena nafsu yang ditekan oleh rasa malas, terbelenggu nafsunya tadi itu dengan apa? Lapar dan haus. Nafsunya nggak punya tenaga. Nafsu nggak punya tenaga. Sehingga enak aja kita melakukan kebaikan, enteng kita melakukan kebaikan. Apalagi setan juga dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pintu-pintu ajakan untuk kita melakukan kejahatan yang menyebabkan kita masuk neraka ditutup. Pintu-pintu untuk membuat kita mudah masuk surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu setiap malamnya diserukan, ya baghiyal khair halumma wa ya baghiyal syarr aksir. Ayo yang mau menggondol banyaknya kebaikan, ayo
Sini. Kerjakan, lakukan. Orang-orang yang mau menjauh, menghindar daripada keburukan, tinggalkan, jauhi. Karena itu bulan Ramadan ini khususkan untuk akhirat kita seperti hari Jumat dalam sepekan. Jadi dari Sabtu sampai Kamis kita harus nabung. Untuk apa? Untuk Jumat. Jumat free. Urusan dunia, akhirat. Dari Syawal, Sya'ban tabung untuk Ramadan. Ramadan free ibadah. Free ibadah. Seperti itu mestinya. Wala tadkhul fi syai'in min amali dunya illa in kana daruriyan. Jangan kamu melakukan urusan dunia di hari Jumat ataupun di bulan Ramadan khususnya, kecuali kalau darurat. Waj'al syughulaka bi amril ma'ash fi ghairi Ramadan wasila ila al-faragh lil ibadah fi. Jadikanlah kesibukan kamu urusan dunia di luar bulan Ramadan, itu sebagai perantara untuk kamu meluangkan waktu atau memberikan waktu ibadah di bulan Ramadan. Jadi kalau kita punya niat seperti itu, mulai Syawal depan ini kita sudah punya niat, punya program. Ramadan depan saya tidak mau kerja, mau ibadah tok. Kemudian hasil yang kita dapat kita tabung dikit demi sedikit. Insya Allah Allah akan guyur kita rezeki yang memudahkan kita untuk mewujudkan apa yang menjadi niat kita. Sama dengan hari Jumat. Kalau kita punya tekad, niat yang kuat, tekad yang tulus, mau menjadikan Jumat free untuk ibadah kepada Allah, kebaikan demi kebaikan, insya Allah Sabtu, Ahad, Senin, Selasa diberi kemudahan oleh Allah mendapatkan rezeki yang tidak sama dengan sebelum kita memiliki tekad dan tujuan seperti itu. Khususnya di 10 terakhir, khususnya di 10 terakhir. Jadi intinya ketika kita memiliki kesempatan untuk menambah, meningkatkan, memperbanyak kebaikan, itu jangan kita sia-siakan. Jangan kita sia-siakan. Apalagi kita tahu di luar Ramadan sulit buat kita. Lah mumpung Ramadan is get no wis. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kemudahan untuk kita bisa meningkatkan kebaikan di setiap saatnya, khususnya di bulan-bulan yang mulia, di hari-hari yang istimewa. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.